Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Azais. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit sharing ya tentang fenomena yang terjadi di kalangan para pembekam ya, al-hajim ya, di kalangan para penghijamah yaitu pembekam. Nah, fakta yang saya dapatkan di lapang dari saudara saya sejawat ya, seiman dan seislam ya, tentang fenomena bekam ini. Nah, di lapang itu ternyata ada sebuah teori jalanan ya, kalau saya sebut teori jalanan, yang mana bekam itu harus membekas, harus gosong gitu ya. Kalau tidak gosong, tidak membekas, wah itu kurang afdol, nggak marem katanya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, ini wah, ini sangat mengejutkan sekali bagi saya ya Bapak Ibu sekalian. Nah teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya, menjelaskan dengan bahasa yang mudah insya Allah apakah hal seperti itu benar. Nah Bapak Ibu, saya selalu sampaikan bahwa bekam itu harus tidak boleh lepas dari dua faktor. Ini penting. Faktor pertama adalah dalil. Ya, karena bekam ini diatur di dalam Islam. Bekam itu adalah sebaik-baik pengobatan. Inna afdola ma tadawaitum bihil hijamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sebaik-baik pengobatan bagi kalian adalah bekam. Ya, maka kalau bekam ini sesuatu yang baik, jangan dirusak citranya, jangan dirusak marwah bekam ini dengan apa-apa yang bisa menyebabkan kontroversi, bisa menyebabkan malpraktek dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya sebutkan seperti ini? Karena faktor kedua ya, ini juga tidak boleh kita lepaskan, yaitu harus bergandengan dengan medis. Kenapa? Karena ini urusannya dengan nyawa dan darah seseorang. Bahaya sekali. Bukan hanya itu, bekam itu kan mengekop bagian kulit manusia hidup. Nah, ini tidak boleh terjadi yang namanya malpraktek dan lain sebagainya. Ya, kenapa begini teman-teman? Bekam itu kita sebut dengan istilah hipoksia. Ya, dikop itu. Nah, itu adalah hipoksia. Nah, hipoksia ini ya ada resiko merusak jaringan kulit. Hanya hipoksianya saja, hanya ngekopnya itu ada risiko merusak jaringan kulit. Karena di jaringan kulit kita ini ada imunitas kulit ya, terdiri dari banyak sel ya, diantaranya itu ada Langerhans ya, sel-selnya, ada melanosis. Nah, Langerhans dengan melanosis ini mereka bersatu menjadi melanin ya, yang ada di kulit kita. Ini sebagai imunitas pertahanan kulit luar kita. Nah, kemudian nanti ada makrofag, ada sel T, ada dendritic dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang bisa rusak teman-teman ya, bisa rusak hanya dari hipoksia. Apalagi bekam sunnah yang kita tahu dengan mensyartoh ya, dengan meninvasif, dengan menyayat atau menusuk. Nah, ini bisa merusak lagi. Nah, jika teman-teman hipoksianya terlalu kencang ya, ini kan terjadi yang namanya inflammatory cell atau yang disebut dengan inflamasi, bengkak ya. Bengkak itu tidak boleh lama dan tidak boleh sampai gosong, lebam, yang akhirnya menyebabkan kulit kita ini mati selnya. Ibarat seseorang itu seperti dicekik teman-teman ya, kehabisan oksigen sehingga berubah warna, ada yang ungu, ada yang hitam dan sebagainya. Nah, ini salah satu metode hipoksia ya, untuk mengumpulkan darah statis atau yang disebut dengan causative pathological substance. Itu tadi terkumpul di bawah jaringan kulit. Nah, seharusnya pembekaman yang benar adalah saat dikop, dikeluarkan darahnya, dia kembali normal seperti sebelum dikop. Itu bekam yang benar ya. Itu bekam yang benar, tidak merusak jaringan kulit ya, karena yang kita ambil adalah causative pathological substances di
interstitial fluid yang terkumpul di bawah jaringan perifer epidermis. Hanya itu saja. Nah, dan itu tidak merusak jaringan kulit. Harusnya demikian. Jadi kalau ada pernyataan bekam itu harus sampai gosong, baru marem. Nah, gosongnya ini adalah inflamasi, bengkak. Ini yang tidak boleh terjadi. Ya, sel-sel kulit kita itu mati, akhirnya kekurangan oksigen dan lain sebagainya. Maka regenerasi kulit kita ya lama, yang harusnya 1 bulan itu sudah mulai berganti kulit baru, ini lama. Apalagi nanti teman-teman di lapang sudah hipoksianya terlalu kencang, lama sampai bengkak, ditusuknya sampai hipodermis. Ini merusak lagi teman-teman sekalian, ya begitu. Jadi ini sedikit sharing ya dari saya, bahwa pernyataan bekam itu harus bengkak, harus lebam, harus gosong, ini sesuatu yang salah, ya sangat salah dari segi medis manapun. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan. Maka saya selalu ingatkan, jangan merusak marwah citra bekam, ya jangan merusak sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan praktek tanpa ilmu. Ya, mari kita upgrading keilmuan, mari kita tingkatkan keilmuan kita. Bagaimana sih bekam itu yang benar, yang sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan arahan dari medis, sehingga tidak ada yang namanya malpraktek, apalagi sampai pelaporan masyarakat. Mungkin itu teman-teman, insya Allah semoga video ini sedikit membantu. Jangan lupa subscribe, like and share, komentarnya juga. Kalau ada pertanyaan silakan, bersama kita berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.